Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Teman-teman ambil yang baik-baiknya saja, buang yang buruknya ya. Ini adalah keadaan seseorang yang saat ini berdealing dengan kamu ya. Keadaan dia sebetulnya seperti apa hari ini, kita lihat. Bayangkan wajahnya, tarik nafas dan hembuskan. Oke, aku merasa orang ini saat ini sedang membutuhkan bantuan ya. Keadaan dia saat ini sedang membutuhkan bantuan. Bantuan terhadap apa? Justice. Kemungkinan besar dia lagi ada masalah ya. Kalau ini justice ya, timbangan ya, ini bisa berkaitan dia punya masalah hukum atau memang apa ya, seperti kayak berkaitan dengan, oke gini aja deh gampangnya, mungkin dia punya pinjaman gitu ya. Jadi saat ini orang ini lagi butuh bantuan ya, dalam hal mungkin pelunasan ataupun juga penyelesaian masalah yang saat ini sedang kayak diburu-buru gitu ya di sini nih. Aku ngerasa kayak orang ini nih kayak udah ditungguin gitu loh, waktunya udah habis atau apa ya, kayak di jangka waktunya dia itu perjanjiannya mungkin saat ini tuh udah habis. Jadi dia sama partnernya ini udah diminta untuk menyelesaikan masalah, dan aku ngerasa orang ini nih sekarang kayak memberi anak ya, kayak memberi jaminan. Oke, bisa jadi emang dia ini lagi ada masalah keuangan kah atau masalah dengan orang lain. Ini bisa jadi tentang hukum ya. Aku sih bisa bilangnya ini mungkin dia punya pinjaman gitu ya. Jadi dia tuh minta bantuan. Jadi sosok yang saat ini bersama dengan dia, atau bisa dibilang dia mungkin sudah punya pasangan. Pasangannya ini tidak bisa membantu dia. Nih, kayak masa bodoh gitu loh. Dia nggak mikirin nih pasangannya mau ada susah kayak gitu ya. Dia mau kelabakan kayak gimana, kayak dia nggak peduli. Maksudnya gini, kalaupun dia ibaratnya anak bayi kan masih butuh bantuan ya, dia tuh alasan apapun nggak peduli si pasangannya ya, meskipun sebetulnya dia bisa aja gitu bersikap kasar sama pasangannya, tapi dia tidak melakukannya karena juga dia khawatir suatu saat pasti akan merugikan diri sendiri kalau berbuat jahat. Yang aku lihat saat ini memang orang yang berdealing sama kamu ini lagi ada masalah seperti itu ya, yang membuat dia belakangan ini mungkin tidak berkomunikasi juga sama kamu ya. Tiba-tiba aja kemarin-kemarin kamu masih akrab-akrab aja, mungkin 6 hari yang lalu kamu masih senang-senang, atau 6 jam yang lalu masih komunikasi, tiba-tiba sampai dengan detik ini tidak ada komunikasi. Apa sebetulnya yang sedang terjadi pada diri dia? Dan ini mungkin dia menyembunyikan sesuatu dari kamu ya. Aku ngerasa dia memang orang yang sangat sederhana. Dari orang tuanya terlihat bukan orang yang memiliki sesuatu yang berharga ya. Jadi mungkin emang sederhana banget, cuman dibekali mungkin apa ya, sifat yang baik lah intinya. Orang ini juga terpelajar ya secara sikap. Dan aku ngerasa memang kalau beberapa hari ataupun beberapa jam ini dia kok tiba-tiba menghilang sih, kenapa ini ya? Ini jadi mungkin saja dia lagi kelimpungan cari masalah, cari bantuan, tapi kayak aduh nggak ada yang bisa dia mintain tolong, termasuk kamu ya. Nggak bisa dia mintain tolong karena mungkin juga dia merasa kok dia minta tolong terus sama kamu, dia khawatir kamu berpikiran negatif terus sama dia ya. Pada akhirnya dia kayak ya semacam memberikan perhatian aja sama kamu, tapi tidak meminta bantuan karena dia udah tahu mungkin ya dirinya ini selama ini sering dibantu. Jadi sekarang ini dia nggak punya nyali buat meminta hal demikian sama kamu.
Ya, ini udah cukup urgent kerasanya, ini justice soalnya kalau nggak diselesaikan ya ya bakal kena masalah dianya, keluarganya gitu ya, nama baiknya. Ya, sedangkan dia tidak bisa berkata apa-apa, cuman bisa diam karena memang kemungkinan besar dia lagi kesusahan mencari bantuan. Nggak ada satupun, mungkin aku ngerasa dari 3 kartu ini dia berpikir satu-satunya orang yang bisa ya keluarganya saat ini yang bisa bantu gitu ya, keluarganya. Cuman kayak keluarganya tuh kayak udah nggak percaya gitu sama dia, sehingga dia di sini nggak bisa berbuat apa-apa, yang membuat dia pada akhirnya banyak diam. Ya, banyak diam karena dia sedang menekan emosinya supaya tidak mengeluarkan amarah. Ya, dia sebetulnya cukup sangat tersinggung, tersiksa, ya, susah sekali gitu ya ada yang percaya dengan dia, padahal aku ngelihatnya dia tipe orang yang bisa memenuhi janji ya. Aku lihat seperti itu guys, maaf ya, tapi ini yang aku lihat. Mungkin terlihat dia itu berpura-pura karena ini ada energi Libra ya, manipulatif. Dia juga luar biasa ya, orang yang pandai mau menyembunyikan sesuatu ataupun masalah. Jadi dia pasti menggunakan sebuah alasan untuk menutupi masalah dia. Kemungkinan besar dia pun juga pada akhirnya akan bertanggung jawab gitu. Cuman emang dia nggak bisa berterus terang karena dia juga menjaga nama baik dia gitu ya. Cuman nggak dapat kepercayaan nih, tuh dia lagi sedih ya masalah finansial. Mungkin ya hutang ya guys ya, mungkin udah jatuh tempo atau apa, jadi kepusingan gitu. Dan aku ngerasa di sini pasangannya tuh kayak nggak percaya gitu sama dia, kayak ngediemin gitu loh ya, kayak gimana sih, dicuekin, nggak dipercaya, terus ya kasih kesempatan lah gitu ya. Karena nggak selamanya manusia itu terus berbuat salah, pasti ada kalanya dia akan memberikan apa ya, kayak kebaikan ke masa depannya nanti. Karena mungkin ada beberapa waktu ya, misalkan nih ada manusia yang beberapa tahun mengalami kebangkrutan, bukan berarti dia akan selamanya jatuh miskin dan bangkrut ya. Kadang hanya masalah waktu aja gitu. Kalau Tuhan mengirimkan orang yang bisa membantu, habislah si pasangannya ini, bisa ditinggal gitu loh ya. Aku ngerasa orang ini udah sakit hati banget soalnya sama pasangannya. Aku ngerasa dia bakal ditinggal gitu kalau memang dia berada dalam kecukupan gitu ya. Karena selama dia bersama dengan pasangannya ini, dia ngerasain rasa sakit ya, kecewa sekali, dia merasakan kesakitan dan kayak udah kepayahan gitu loh ya, cuman dia udah nggak bisa berbuat apa-apa. Memang orang ini juga terkenal sosok yang mungkin terlihat sangat apa ya, terhormat ya, dihormati orang banyak, disegani orang banyak. Tapi dia dengan keluarganya ini justru kayak tuh, kayak pengemis gitu loh ya, sama pasangannya ini kayak nggak dihiraukan. Rasanya sakit kan teman-teman ya, dihormati oleh banyak orang di luar ya, termasuk mungkin juga kamu disayang gitu ya sama orang, termasuk juga kamu menyayangi dia. Tapi pasangannya ini nggak peduli, lu mau susah kek, lu mau apa kek, dia nggak peduli. Nah, apa sih yang membuat dia seperti ini? Kemungkinan besar memang dari awal perjalanan hidup mereka ini berasal awalnya mungkin dari perasaan. Ada perasaan kecewa di sini. Ya, perasaan kecewa entah mungkin karena ucapan orang tua ya, orang tua dia atau orang tuanya, pasangannya gitu ya, ataupun juga mungkin karena ada masalah entah apa yang terjadi. Jadi kesini-sini tuh dia nggak pernah bisa saling support. Ya, itu yang terjadi saat ini. Seseorang yang sedang berdealing sama kamu tuh lagi ada permasalahan seperti ini, sehingga mungkin beberapa jam ini kamu tidak menemukan balasan dia, ataupun juga kalian tidak berkomunikasi, tiba-tiba aja ngilang di telan bumi. Mungkin udah ada yang berhari-hari ya, udah ada yang mungkin sampai 6 hari, ataupun juga mungkin udah sampai, ya nggak mungkin sampai berbulan-bulan. Aku yakin kalau masalahnya kelar nih pasti muncul, karena emang hatinya lagi perih banget di sini, pingin nangis nih. Kalau laki-laki kan susah menangis ya, cuman bisa mengumpat di dalam hati, dan mungkin juga kesalahan di masa lalu ya teringat lagi. Cuman kan dia nggak ada niatan untuk terus menjadi beban dalam keluarga ya, cuman dia membutuhkan kepercayaan. Tapi sosok pasangannya ini kayak walaupun sudah mengemis, kayak nggak apa ya, kayak
ya nggak percaya gitu ya, nggak menghormati dia lah gitu. Jadi dia sedih. Ya sedih guys, akhirnya apa, dia ogah gitu loh ngehubungin kamu. Mungkin selama ini kamu tempat pelariannya ya, tempat berkeluh kesahnya, tempat ternyaman dia mengobati luka batinnya yang selama ini mungkin dia pendam. Aku ngerasa memang dia juga merasa malu ya sama kamu, mendekati kamu dengan keadaan banyak kekurangan. Aku ngerasa orang ini tuh memang ada keinginan sih untuk membuat perhitungan dengan pasangannya, cuman dia berat hati, entah karena keluarga atau entah karena memang sudah punya anak ya. Jadi dia di sini lagi mikir aja gitu ya. Dan saat ini dalam keadaan tidak semangat guys, dia lagi sedih ya. Seseorang yang saat ini berdiri sama kamu, kenapa nasibnya sekarang kondisinya lagi seperti ini ya, bingung dia ya, mau kemana, harus apa, haruskah dia pergi ke tempatmu, haruskah dia bagaimana nih ya. Ada dua kemungkinan, apakah dia akan mengakhiri hidupnya atau bagaimana. Dia lagi kelimpungan juga sih, bingung ya, tidak mau melihat lah apapun nanti keburukan yang akan terjadi di depan mata dia. Dia nggak mau lihat, nggak mau tahu gitu ya. Saat ini dia cuma pengen ngademin hatinya, ngademin pikirannya mungkin yang berisik banget ya. Kalau nggak gini dia nggak akan ini ya teman-teman, berhasil ngelewatin masalah. Jadi cara satu-satunya ngelewatin masalah adalah dia memang menutup komunikasi, bukan sama kamu aja ya, sama beberapa orang yang saat ini juga dekat sama dia. Dia tuh kalau lagi dalam keadaan kebingungan ataupun juga banyak masalah ya cuman bisa diam ya, bersembunyi atau membelakangi kamu, ataupun juga menyembunyikan perasaannya itu dari orang banyak. Jadi orang lain tak nampak depannya tuh seperti apa ya. Dalamnya ternyata banyak kesedihan, tapi luarnya tidak terlihat kalau dia punya masalah. Gitu ya. Ini masalah uang sih, pencapaian gitu ya. Wih, kasihan banget ya bacanya aja, kayak perih banget gitu loh. Nih liatin guys, kamu kalau cuman teman bicaranya, teman sharingnya, sebaiknya apa ya, sebaiknya pergi aja dari dia ya. Karena ini aduh gimana ya, kalaupun kamu bersatu sama dia tuh besar banget ujiannya, karena orang ini memang diberikan ujian yang datangnya lewat keuangan atau ekonominya di sini ya. Duh, bisa dibilang tuh sedikit sekali ya, tapi dia tuh termasuk orang yang aku rasa ditakdirkan sebagai orang kaya. Ya, aku bisa mengatakan seperti itu, bahwa sosok yang saat ini berdiri sama kamu ini kemungkinan besar di masa lalunya adalah orang yang kaya raya gitu ya. Cuman mungkin dia ini orang pelit gitu, orangnya kalau punya uang di apa ya, sayang banget untuk dipinjamkan ataupun dia memberi orang lain. Itu kemungkinan besar pada kehidupannya dia yang sekarang ini ya seperti ini. Dia saat punya masalah nggak ada yang bantu, nggak ada yang percaya. Kemungkinan besar di masa lalunya ya teman-teman, dia punya kehidupan di mana dia adalah sosok yang kaya raya, seorang pemimpin, ataupun juga mungkin seorang raja, ataupun juga mungkin seorang konglomerat ya. Tapi dia pelit gitu sama orang. Malahan dia membatasi diri dengan orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang kemungkinan besar suka pinjam gitu, suka meminta. Pada akhirnya di kelahiran sekarang dia banyak diberikan kesulitan seperti ini. Dia susah sekali menemukan orang yang bisa membantu dia. Ya, terutama di saat dia sedang mengalami kesusahan. Ya, seperti itu yang aku lihat. Tapi memang sosok ini tuh memang ditakdirkan sebagai seseorang yang kaya raya pada akhirnya nanti. Cuman dia sedang menunggu takdir ya, memberikan jalan atau bantuan. Kemungkinan besar bisa saja ini datangnya dari Anda, atau memang akan ada sosok yang datang kepada dia untuk bisa memberikan bantuan. Kalau kurasa memang dia lagi seperti kayak melamun ya, melamun, memikirkan bagaimana caranya dia bisa keluar dari masalah tersebut ya. Dan dia memang tersembunyi dan tidak memberitahu lagi ya tentang bagaimana saat ini keadaan dia.
Jadi mungkin dia seperti itu karena dia khawatir kamu membatasi diri ya, kamu jadi takut sama dia ataupun juga jadi males sama dia, yang akhirnya dia yang berbuat demikian duluan supaya ya ngerasa kalau dia ini banyak salah, ya kamu pelan-pelan mundur gitu dari dia karena dia mungkin tidak sanggup bisa meminta bantuan sama kamu ya. Dia ngerasa kayak dia tuh beban banget sih gitu ya. Aku rasa seperti itu, orang ini sedih banget keadaannya, emang kayak help me please ya. Dan ketahuilah ya, orang ini punya masa lalu yang luar biasa, tapi dia saat ini tuh sedang disadarkan. Ya, sedang diberikan kesadaran oleh semesta tentang kesalahannya di masa lalu, untuk dia bisa berubah ya, untuk dia bisa lebih bijaksana menggunakan hartanya, menggunakan uangnya, dan juga menggunakan welas asihnya. Jadi dia sedang diajarkan untuk bisa memunculkan yang namanya welas asih, yang namanya perhatian sama orang lain, enggak cuma sama diri sendiri ya, tetapi sama sesama, terutama pada orang-orang terdekat. Jangan terlalu pelit gitu ya, pada akhirnya nanti ya seperti ini. Percaya nggak percaya, semua apa yang kita lakukan itu akan ada balasannya. Dan aku ngerasa orang ini tuh lagi merenung tentang kesalahan yang pernah dia perbuat. Tuh kan, dia devil. Sebetulnya dia lagi emosi berat, bener-bener emosi guys. Ini ya, masalahnya udah sangat lama sekali, yang sampai dengan detik ini tuh nggak selesai-selesai. Mungkin di sini aku melihat kesalahan ini dia alami di masa mudanya ya, di masa dia mungkin beranjak dewasa. Kemungkinan besar di masa-masa dia bekerja ya, pertama kali ya dia terlibat sebuah mungkin hal-hal yang kurang baik ya, negatif, yang akhirnya dia bisa seumur hidup harus menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalau aku lihat dari perjalanan kehidupan dia di masa lalu, bisa jadi gini ya, orang itu emang kaya raya, orang berpunya ya, cuman dia pelit gitu kan. Nah, pada saat ini dia sedang sedang membayar karmanya setengah kehidupannya dia ini ya. Akhirnya dia nggak pernah punya uang, sekalipun dia punya kedudukan, kerjanya enak, dia uang itu nggak pernah bisa dia nikmatin. Itu berarti bukan rezeki dia ya. Rezeki itu kan apapun yang bisa kita nikmati, yang bisa kita makan, yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan. Tapi kalau dia banyak uang nggak bisa dia nikmatin dalam hal yang tadi aku sebutkan, berarti bukan rezeki dia. Dia disuruh megang doang gitu ya, dikasih apa ya, kayak ujian dari semesta. Nah, kelahiran ini ya, dia seperti itu dalam keadaan susah. Ya kemungkinan besar dulunya dia juga mungkin seorang pemimpin, ataukah juga mungkin seorang hmm, penguasa ya. Dan aku lihat mungkin dia berbuat jahat juga ya. Mungkin dia terlibat korupsi di zaman dulu gitu ya, ataupun juga dia dekat dengan banyak lawan jenis ya, sehingga kehidupan dia saat ini tuh beruntun ya. Tidak pernah diberikan kebahagiaan dalam perasaan, dalam cintanya, dan juga dalam harta ataupun keuangan, ataupun juga kerjaannya kurang enak atau tidak sesuai dengan eh, penampilannya dia gitu ya, ataupun juga dengan cita-citanya. Seperti itu ya guys ya. Jadi saat ini orang yang berdealing sama kamu sedang mengalami masalah ini. Oh, luar biasa ya. Orangnya emosian banget, gampang marah, gampang sekali panas hati, panas pikiran. Gimana enggak coba, dia ngebatin loh kesusahannya ini sejak kecil, dia ngerasain sejak bersama dengan ibu bapaknya. Ya, dia udah ngerasain susah dan kekurangan, bahkan mungkin juga dia kehilangan salah satu orang tuanya dari kecil. Ya, pas dewasa udah nggak ada keduanya. Jadi dia kayak ngurusin diri sendiri tuh dari kecil susahnya ya. Dari kecil banyak dibantu mungkin oleh orang lain atau saudaranya ataukah tantenya atau siapa ya. Jadi dia mungkin pernah berbuat perjanjian entah sama orang yang kaya raya, ataukah mungkin dia dikasih sebuah kepercayaan dulunya ya, sebelum ketemu sama kamu. Dia megang sebuah perusahaan ataupun juga megang
uang banyak, mungkin tanpa sengaja dia menggunakan untuk kebahagiaan keluarganya, untuk dirinya, sehingga dia lupa ya kalau itu tuh punya orang banyak. Pada akhirnya kan jadi dia harus bertanggung jawab ya, dan saat ini dia menyesal karena perbuatan yang sudah pernah dia lakukan ya. Pada akhirnya mungkin dia pikir dengan dia membahagiakan keluarganya itu di kemudian hari dia akan diingat oleh pasangannya. Ternyata pasangannya enggak kayak gitu, nuntut gitu ya. Apa yang dia harapkan dari pasangannya ini, ternyata pasangannya nggak sepemikiran, nggak sejalan ya, yang justru malah sekarang jadi kayak pedang dan perang ya, harus menggunakan itu untuk bisa mengambil ataupun mendapatkan haknya sebagai pasangan dia ya. Maksudnya dia dengan pasangannya. Jadi sebagai pasangan, dia kepada pasangannya itu tidak mendapatkan hak ataupun juga kurang dapat support dari sana ya, sehinggalah kenapa sampai bisa dekat sama kamu ini seperti ini. Saat ini nasib orangnya lagi kayak gini, jadi kenapa sama kamu sering on off ya. Itu yang terjadi saat ini guys. Aku merasa orang ini tuh bagus kok ya, secara spiritual dia dekat sama semesta ya. Dia banyak berpasrah, dia banyak meminta ya, ataupun juga menyempurnakan dirinya ya, dan banyak menerima. Jadi dia orang benar-benar sudah paham ya dengan perjalanan hidupnya. Saat ini banyak bersembunyi guys, itu bukan karena dia ada berkhianat sama kamu, tapi dia sedang memperbaiki diri dia ya. Dia sedang menemukan jalan awakeningnya, kemungkinan besar seperti itu. Oke, The Star ya, dia sedang memanifestasikan ya, mengafirmasikan kebaikan lah untuk bisa terwujud ya di masa ini, dan yang akan datang dia akan mendapatkan kembali kekayaan ataupun juga kebahagiaan yang pernah dia miliki di masa lalu. Orang ini tuh sebetulnya aku bisa mengatakan orang yang punya apa ya, kayak kepekaan batin yang cukup kuat ya. Jadi dia banyak sabar loh sekarang. Orangnya emosian banget sebetulnya, tapi dia sudah mulai bersikap banyak sabar, banyak nerima dan mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya ini. Kalau dia ini sedang dikasih ujian dari pasangannya, dari ekonomi, dan juga ya gitu deh ya, dengan dirinya sendiri dia bergelut. Jadi aku rasa kalau dekat sama kamu ya karena kamu di sini perhatian, penyayang sama dia, dan dia ngerasa kamu tuh kayak orang tuanya, dan yang baik sama dia itu ya orang tuanya ya kamu gitu ya, dan pemberian kamu tuh udah banyak banget. Cuman dia memang belum sanggup membahagiakan kamu, mungkin karena dia udah punya keluarga, ataupun juga susah buat dia untuk mendapatkan dokumen perpisahan dengan pasangannya. Mungkin pasangannya nggak mau berpisah gitu ya, tapi juga nggak bisa damai dalam hubungan. Bagaimana dia bingung gitu memutuskannya seperti apa. Sebetulnya dia ingin segera menyelesaikan masalah dengan pasangannya, tapi juga ingin segera membahagiakan kamu, tapi jalannya tidak dia dapat temui, buntu karena si pasangannya nggak mau diselesaikan ya kan. Di sini jadi malah kayak berseteru ya, berseteru gitu mengenai anak mungkin ya, yang membuat dia juga tidak mau ataupun sulit untuk berpisah ya, si pasangannya entah dia. Tapi yang terjadi memang dia sedang mendapatkan konflik, yang penyebab utamanya ini adalah karena keuangan, yang menyebabkan dia juga pada akhirnya bertemu dan dekat dengan kamu ya, karena kamu banyak mengasihani dia. Aku ngerasa The Star ya, jadi sebelum jumpa sama kamu orang ini tuh juga banyak berdoa loh, rajin sekali mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya. Makanya kenapa dipertemukan sama kamu, satu persatu masalah itu terselesaikan. Cuman karena dia terlalu banyak dan takdirnya susah banget buat bikin stabil hidup dia, walaupun dia mencoba terus dengan kebaikan, tapi ternyata memang situasinya dia selalu terjerat terus di sini dengan masalah yang sama, yang membuat dia mungkin saat ini udah pasrah. Apa sebetulnya jalan terbaiknya? Dia ngambil hikmahnya aja, tapi pun bukan berarti ya dia ini seorang penjahat gitu ya. Karena ngerasa mungkin dia juga di sini banyak introspeksi diri ya, kayak mungkin kecanduan dia ini terhadap
kemewahan ataupun kecanduan dia ini sering pengen hidup senang, ini yang membuat dia menderita saat ini. Ya, dan ini sedang diajarkan lagi. Mungkin ini udah yang kesekian kalinya dia diperingati oleh semesta, dan kali ini dia benar-benar seperti sedang berada di dalam perjalanan menuju pulang, artinya menuju kesadaran jiwa ya. Seorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu, lagi banyak pikiran ya. Dia sekarang juga mungkin lagi mengasuh anaknya ya. Bisa jadi orang ini memang sebetulnya bisa saja pergi gitu ya, menjumpai kamu. Tapi dia merasa di belakang kan ya ada anak, ada keluarga. Jadi dia juga bingung. Sebetulnya dia memperhatikan kamu dari kejauhan dan dia selalu memikirkan kamu. Bagaimana kebahagiaan kamu, bagaimana diri kamu. Karena mungkin selama ini dia merasa mungkin dia tidak memberikan kenyamanan di dalam hubungan ini, sehingga dia selalu kayak bercita-cita ya, menginginkan kehidupan yang nyaman bersama dengan kamu. Tapi apa dikata, ternyata memang sebetulnya pintu buat kalian bahagia itu ada, cuman di sini ya gini ya, membebani dia tidak bisa melangkah menuju ke kamu tuh. Oke. Susah guys. Pada akhirnya apa guys, sekarang dia sibuk menyelesaikan masalahnya dia. Nah tapi di sini di Chariot sih ya, dia kayak memperhatikan kamu terus ya. Dia menengok ke belakang, mengkhawatirkan bagaimana keadaan kamu. Dia khawatir ya kamu kecewa, terus kamu tahu kalau dia saat ini tuh juga lagi pasrah ya, lagi berserah, karena dia tuh ya dirantai ya, harus selesaiin masalah ini. Nggak bisa juga dia pergi ke kamu, atau mungkin juga dia terikat peraturan oleh pasangannya sehingga dia saat ini nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau sudah selesai masalahnya, ini kan di sini ada The Empress ya dengan The Chariot, aku rasa dia akan segera kembali kepada kamu. Cuman saat ini mungkin kamu akan lebih kecewa banget karena betul-betul tidak bisa berkabar dengan kamu. Keadaannya dia tuh kayak perih di dalam hatinya, panas batinnya ya teman-teman ya, merasa sedih sekali dengan nasibnya, karena mungkin saja saat ini dia memang berada dalam keadaan kurang baik. Bisa saja memang dia udah jatuh tempo gitu ya, mungkin dia punya perjanjian khusus dengan beberapa orang tapi dia tidak bisa melakukan kewajibannya, akhirnya di sini terlibat masalah gitu. Jadi dia juga menjauh dari kamu. Ya, ini teman-teman sekali lagi general reading ya, energi banyak orang, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Jadi teman-teman ambil yang baik-baiknya, buang yang buruknya. Seseorang yang tidak berkomunikasi dengan kamu ya, yang saat ini dekat sama kamu, yang saat ini sedang berhubungan sama kamu, saat ini sedang mengalami hal ini. Kenapa dia tidak menghubungi kamu, kenapa dia menjauh, kenapa dia akhir-akhir ini agak aneh. Nah, dia lagi kebingungan saat ini ya mengenai kestabilan keuangannya, nasibnya hari ini dan ke depan nanti seperti apa. Gitu guys, kita lihat ya perasaannya dia ke kamu kayak mana sih. Oh, jatuh. Sebel gue jatuh-jatuhan dulu deh, kartunya licin kayaknya ini mas semuanya. I'm so sorry guys, jangan didengarin guys. Kita lihat perasaannya dia. Tuh, dia cinta sih sama kamu, kuat ya, perasaannya kuat ke kamu. Jangkar sudah tempat berlabuh terakhirnya ya, kamu yang dicintai, yang diinginkan oleh dia. Tuh kan, ada keinginan sih untuk menikah sama kamu juga di sini. Ada kemauan keras, karena mungkin juga perjalanan dia dengan pasangannya ini menyedihkan, membuat dia batinnya terluka dan dia nggak bisa berbuat apa-apa ya. Lagian kalau dikasihani ya dilunjak gitu kan. Terus kalau diajak perang nggak mau kalah, bingung dia kan. Ya, mau berpisah ada anak, tidak berpisah ribut terus, pusing ya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini, dan perasaannya sama kamu saat ini ya, perasaannya sangat kuat ke kamu gitu ya. Ada jangkar dan juga ada keinginan dia untuk melakukan ya pernikahan dengan kamu, seperti itu. Lebih cepat lebih baik, mungkin seperti itu ya keinginannya untuk segera bersama dengan kamu. Cuman apa boleh buat, keadaan dia saat ini yang tidak membuat dia bisa menyegerakan
mungkin janjinya padamu ya selama ini. Tuh, perasaan dia kepada kamu. Ya, selama ini ya kamu tempat tempat dia pulang ya, dia banyak masalah, dia banyak keluh kesah. Please teman-teman, dia ngerasa gak enak juga ya kalau dalam keadaan apapun mungkin kamu sering direpotkan, tapi kamulah tempat ternyaman dia. Di saat dengan kamu masalah dia tuh hilang, pusing sepusing apapun hilang, takut setakut apapun dalam urusan dia dengan masalah yang dia hadapi hilang saat bersama dengan kamu. Rasa kenyamanan itu ada, rasa kedamaian di dalam batin itu ada, ketenangan di dalam pikiran itu ada, membuat dia tuh selalu ingin datang kepada kamu. Apalagi di sini pintu selalu terbuka, kamu tuh nggak pernah mengadili atas kesalahan yang dia lakukan, tidak pernah mungkin koreksi, walaupun juga mungkin kamu agak bawel di sini ya, agak keras juga sama dia, tapi kamu mampu memberikan maaf terus, pintu kamu selalu terbuka buat dia. Ya mungkin kamu ngerasa ya sudah sangat apa ya, kayak percaya banget sama orang ini. Entah bukan karena kepercayaan sih kalau aku lihat, mungkin kamu juga sudah terlalu dekat sama dia ya, mungkin seperti pasangan gitu, sudah layaknya seperti pasangan yang sudah terikat gitu. Jadi susah banget kamu juga secara batin melepaskan dia, meninggalkan dia ya. Dan lagi-lagi memang masalah yang muncul di dalam hubungan kamu dan dia adalah komunikasi, dan ini yang selalu saja menimbulkan kerusakan di dalam hubungan ini. Ini udah sering putus nyambung ya guys ya. Ya masalah ini terus jadi cambuk buat hubungan kamu, terutama buat jiwa kamu. Jadi cambuk cara dia memperlakukan kamu, bersikap sama kamu ya. Tapi ya pada di dalam naluri di dalam jiwanya ya, kok naluri sih gue, di dalam jiwanya ini ya guys ya, ya memang dia sangat kuat sama kamu perasaannya, dan dia juga merasa memang bakal menjadi apa ya, sepasang kekasih yang bahagia di kemudian hari. Dia ngerasa bakal hidup senang dengan kamu, punya rumah yang indah, punya kebahagiaan yang lengkap dengan kamu. Tapi sayang ya, perbedaan itu selalu muncul di saat sedang berkomunikasi. Ada pemikiran yang tidak sejalan yang membuat kalian sering salah dalam keputusan, sering ada perselisihan ya, karena waktu, karena kepercayaanmu semakin hari semakin berkurang pada diri dia ya. Terjadi seperti ini karena selama ini dia banyak sekali mungkin berkeluh kesah, jadi kamu tempatnya mungkin masalah yang dia punya, sehingga kamu di sini juga merasa tercambuk jiwanya ya, karena loh kok gue cuma dijadikan tempat pembuangan masalah aja sih gitu ya. Jadi merasa tidak adil, merasa kurang nyaman di kamunya, membuat kamu juga bereaksi yang keras saat ini terhadap dia untuk mungkin pingin selesai ataupun juga menyudahi hubungan ini. Itu yang terjadi, yang aku lihat dari perasaan kamu. Tapi untuk lihat dari perasaannya dia, mungkin kata-kata kamu juga jadi cambuk buat dia, sehingga dia takut meminta pertolongan sama kamu, takut untuk berkeluh kesah lagi ke depannya. Kemungkinan besar dia akan banyak diam guys ya, kemungkinan besar dia akan banyak diam. Tapi diam di sini dia tidak meninggalkan kamu ya, dia cuman mungkin karakternya tidak seperti dulu ya, mungkin romantis atau banyak humoris, tapi lebih diam. Meskipun diam, dia tuh seperti kayak mudah menangis ya, mudah bersedih gitu, hatinya kacau karena dia tidak bisa lagi berkata-kata pada perjalanan hidupnya yang tidak pernah ada penyelesaian dari masalah yang dia miliki. Dia sini bingung, dia pengen bahagia sama kamu, pengen selalu sama kamu, dan dia juga mungkin kalau kamu pernah meninggalkan dia dan dia selalu menunggu ya kamu datang lagi. Begitu mungkin kebalikannya kamu juga ya, kamu tahu mungkin dia sering kasar mungkin karena dia ada masalah, jadi dia sering tanpa sengaja melukai batin kamu, atau memang sering kamu juga komplain ya terhadap sikapnya, bagaimana perilakunya kepada kamu, memberikan cambukan kepada kamu untuk berhati-hati, sehingga dia juga sedih ya, apa yang pernah dia lakukan itu ternyata melukai kamu, dan sekarang dia tuh kayak kasihan gitu loh ya, ngerti ya.
sama kamu tuh nggak tega gitu, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa saat ini. Yang terjadi ya emang dia juga dalam keadaan kesusahan. Seperti itu ya sosok yang saat ini ya berdealing dengan kamu, nasibnya lagi begini guys. Oke, kita lihat ini zodiak siapa. Ini ada Libra, ada Capricorn ya, terus Virgo, Libra lagi, Libra, Pisces, Cancer, Taurus, Aquarius, Capricorn, dan ada Capricorn dan Taurus, Gemini, ada Pisces ya. Kita lihat ini inisialnya. Inisial kamu atau dia. Oke, mungkin ada yang sudah menjadi mantan ini ya, ingin kembali lagi. Mungkin dia pasangannya yang sekarang tidak seperti kamu gitu ya. Dia merasa menyesal saat ini, bersedih karena ini ya telah berbuat sesuatu yang melukai perasaan kamu. Di sini dia nggak tega pernah melakukan hal tersebut sama kamu. Oke guys, seperti ini. Terima kasih, selesai pembacaannya. Kalau kamu suka, jangan lupa klik tombol like-nya. Kita ketemu lagi di pembacaan berikutnya. See you next video. Sehat-sehat selalu ya teman-teman. Jaga kesehatan, jaga pikiran, usaha dan doa jangan ditinggalkan. Jangan nyerah dalam keadaan apapun, dalam usaha kamu mencari pekerjaan atau sedang menyelesaikan masalah. Tetap percaya diri bahwa kamu akan mampu melewatinya. Tetap hadirkan Tuhan dalam hatimu ya. Selalu bawa cinta kasih dimanapun kamu berada. Sabar dari tekanan orang-orang yang tidak menyukai kamu. Sabar dari tekanan pasangan ataupun sesuatu yang tidak kamu sukai. Dan ikhlaskan ya, walaupun itu berat, cobalah belajar untuk bisa nerima. See you next video. Bye.